Ya, jadi wilayah Gaza sudah dikasih ke Palestina. Jadi Israel tidak lagi berwenang atas wilayah Gaza. Jadi kalau ada orang bilang Gaza diblokade, ya itu wajar karena dua negara yang berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat ini Gaza ya di sebelah sini warna abu-abu, kota besarnya Khan Yunis, Gaza City, sangat dekat dengan kota Israel, tetangga Askelon, Asdod. Nah, ini semua kalau kita lihat di peta ini, Anda teman-teman bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan betapa ribetnya gitu ya kalau jadi pemerintah Israel karena harus menjaga wilayah-wilayah orang Yahudi yang bertetangga dengan orang Palestina. Karena wilayahnya berantakan kayak gini gitu loh. Gitu. Jadi yang merah-merah ini adalah kota-kota utama Palestina. Kota-kota utama Palestina ini berada di daerahnya orang-orang Israel juga. Jadi makanya banyak pintu-pintu perbatasan, tembok-tembok perbatasan, makanya banyak pagar. Karena beda negara harus ada perbatasan gitu ya. Nah, populasinya segini. Jadi di Yudea Samaria ada 450.000 Yahudi, 2,8 juta Palestina. Di jalur Gaza tentu nggak ada orang Yahudi, nggak boleh. Dan di Yerusalem Timur juga warganya beragam. Nah, tadi di gambar yang peta warna abu-abu ini kalau diperbesar menjadi seperti ini. Dibagi tepi barat ini sejak Oslo dibagi menjadi 3, A dan B buat Palestina, C buat Israel. Nah, kalau Anda mendengar kata aneksasi, artinya adalah penerapan hukum Israel di wilayah C. Jadi meski wilayah C adalah jatahnya Israel sejak tahun 93, di kawasan C ini belum berlaku hukum Israel. Gitu. Nah, jadi sekarang mau diterapkan, tetapi ditunda karena akhirnya terjadi pergantian pemerintahan di Israel. Nah, problem terbesarnya adalah Yerusalem. Yerusalem Timur diklaim oleh Palestina dan Organisasi Kerjasama Islam sebagai ibu kotanya Palestina. Sementara Israel mengklaim Yerusalem seutuhnya sebagai ibu kota Israel. Jadi batas negara tidak jelas, sehingga Israel tidak bisa mengakui Palestina. Dan hari ini adalah hari Al-Quds, hari yang ditetapkan Iran sebagai hari perlawanan terhadap Israel. Dan Al-Quds adalah nama lain dari Yerusalem bagi orang Arab. Ini tembok pemisah, gitu ya. Jadi kalau bilang Israel apartheid, nah maksudnya adalah dua negara yang berbeda. Dan ini negara kita pun perbatasannya dijaga tentara, gitu ya. Nah, pengakuan tentang Palestina. Selalu orang bilang, mari dukung kemerdekaan Palestina. Apalagi sih yang dibutuhkan? Presiden ada. Gedung untuk kedubes ada. Kalau sudah punya kedubes di Indonesia, kan bukan tidak mungkin ini abal-abal kan? Pasti sudah ada legalitas. Bendera Palestina sudah berkibar di PBB tahun 2015. Ada 147 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina pada tahun 1988. Jadi saya berharap kita sekarang sudah punya satu pemahaman bahwa Israel tidak menjajah Palestina karena notabene Palestina sudah mengklaim kemerdekaan sejak tahun 1988 dan PBB sudah mengakui dengan mengibarkan bendera dan ada 147 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Nah, jadi problem Israel apa? Satu, teror dari tetangga, Hamas, Jihad Islam, Brigade Al-Aqsa, Hezbollah, ISIS di Sinai masih ada, milisi Iran di Suriah, dan juga negara Iran sendiri. Lalu ada radikalisme di dalam negeri, yakni Arab Israel. Mereka juga punya tokoh-tokoh militan, kota-kota militan, gitu ya.
kota-kota mayoritas Arab yang cukup militan dan bersimpati pada Hamas. Lalu ada konflik Palestina, yakni tentang pemukiman Yahudi di Yudea dan Samaria di area C. Lalu ada persoalan garis batas negara dengan Palestina dan klaim ibu kota Yerusalem. Nah, problem lain adalah delegitimasi Israel dengan antisionisme, tudingan apartheid, islamisasi situs-situs Yahudi di Israel dan Palestina, serta aksi boikot dan divestasi serta sanksi yang diterapkan untuk produk-produk Israel. Ini semua problem Israel. Tetapi Israel punya 4 keunggulan yang dibutuhkan dunia. Teknologi ini mencakup cyber, pertanian, medis, apapun teknologi Israel punya. Fintech Israel punya. Israel kuat soal keamanan. Paling tidak ada, sebentar saya cek, paling tidak ada 40 serangan ISIS di dunia, ancaman serangan ISIS di dunia yang dikasih tahu oleh Israel kepada negara yang bersangkutan supaya bisa memproteksi. Sehingga akhirnya serangan ISIS tersebut tidak terjadi. Yang disebutkan ya, yang saya tahu adalah di Australia dan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Makanya akhirnya Uni Emirat Arab berdamai karena mereka butuh intelijennya Israel. Kenyamanan pasar bebas Israel punya. Contoh, Korea Utara. Korea Utara punya teknologi, bisa bikin nuklir. Tetapi nggak bisa berdagang di sana, nggak bisa investasi di sana gitu loh. Jadi ya percuma juga, akhirnya negaranya punya rakyat yang miskin. Dan tidak ada demokrasi gitu. Jadi Israel punya 4 keunggulan yang dibutuhkan dunia, teknologi, keamanan, kenyamanan pasar bebas, buat para investor, orang-orang yang ingin kuat secara ekonomi, negaranya pasti akan berdagangnya atau berbisnisnya, investasinya sama Israel. Dan 4 langkah Israel agar diterima dunia, ini adalah pernyataan dari Benjamin Netanyahu tahun 2019 di bulan Februari. Ketika itu dia berbicara di depan komunitas pemimpin-pemimpin organisasi Yahudi di Amerika. Dia menyatakan selalu orang memberitahukan Netanyahu supaya membereskan masalah Palestina agar dunia menopang Israel, mendukung Israel. Netanyahu bilang enggak gitu caranya. Saya balik, dia bilang. Saya justru bangun negara Israel dulu. Netanyahu menjadi Perdana Menteri selama 15 tahun. Selama 15 tahun dia bangun ekonomi, bangun keamanan, dia melakukan hubungan diplomatik. Netanyahu adalah satu-satunya pemimpin Israel, Perdana Menteri Israel yang pergi ke Afrika, gitu ya. Dalam 2 tahun terakhir masa jabatannya dia 4 kali ke Afrika. Dia ke semua negara-negara, bahkan Australia, Singapura gitu ya, ke Oman, ke Chad, dia datang. Dia datangi semuanya. Dia membangun hubungan diplomatik people to people gitu ya. Dan akhirnya menurut Netanyahu, setelah dia membangun Israel sebagai negara yang bagus dan memperkuat hubungan diplomatik people to people, ya barulah dia bisa berdamai dengan dunia Arab. Setelah itu baru beresin masalah Palestina. Jadi Netanyahu sudah melakukan 3 hal di atas gitu ya, 3 poin. Sekarang adalah tinggal masalah Palestinanya. Gitu. Bennett, Perdana Menteri saat ini, berurusan dengan berdamai dengan dunia Arab dan membereskan masalah Palestina. Nah, bukti penerimaan Israel oleh dunia Arab, saat ini Arab Saudi yang menjadi patokan dunia Islam, patokan dunia Arab. Putra mahkotanya Muhammad bin Salman baru-baru ini menyatakan Saudi tidak lihat Israel sebagai musuh tapi sekutu. Jadi ada narasi-narasi positif di media massa. Dan begitu pula dengan imam besar masjid di Mekah. Juga mulai ngomongin tentang Israel, normalisasi dengan Israel.
Begitu pula dengan sinetron. Sinetron di Arab Saudi sudah mulai menampilkan orang Yahudi yang baik gitu. Jadi ada perubahan narasi. Dan kemudian yang kedua, bukti penerimaan Israel oleh dunia Arab dan Islam adalah kerjasama bilateral. Jadi dibuktikan dengan bukan hanya sekedar di atas kertas berdamai, tetapi betul-betul ada hubungan dagang. Maaf, Sekarang ini saya menyela, Bu. Oh ya, sudah ya. 5 menit lagi boleh, Bu? Iya. Dan salah satu perdagangan yang diincar oleh Uni Emirat Arab adalah berlian. Karena Israel adalah pengolah berlian terbaik di dunia. Orang-orang Yahudi paling jago untuk memoles berlian. Jadi pusat ibu kota berlian dunia adanya di Israel. Nah, ini semua adalah bukti penerimaan Israel oleh dunia Arab. Jadi meski Israel punya berbagai macam persoalan, tetapi persoalan ini adalah persoalan yang bisa dibilang tidak mempengaruhi keunggulannya Israel gitu. Sehingga Israel meskipun punya persoalan di dalam negeri, mereka tetap dilirik oleh negara-negara Arab. Inilah yang membuat Israel pede dan Israel punya masa depan di Timur Tengah. Justru Israel menjadi negara terbaik di Timur Tengah. Bukan negara gagal, banyak banget negara gagal. Suriah, Lebanon, Irak, gitu ya. Yaman, negara gagal semua. Atau yang lain negara-negaranya punya konflik. Nah ini enggak, Israel baik-baik aja gitu ya. Secara 4 keunggulan yang tadi. Dan akhir kata, Golda Meir, Perdana Menteri Israel, perempuan pertama dan ketiga di dunia, mengatakan perdamaian itu, perdamaian Yahudi dengan Arab, hanya terjadi jika orang Arab mencintai anak-anak mereka tuh lebih besar daripada mereka membenci orang Yahudi. Artinya apa? Kalau orang-orang Arab mulai memikirkan tentang masa depan, tentang generasi selanjutnya, otomatis yang terjadi adalah mereka ingin membangun ekonomi. Mereka akan memikirkan masa depan pendidikan, kesehatan. Mereka tidak lagi memikirkan untuk berperang. Dan kalau kita lihat secara jumlah, Israel sangat kecil. Jumlahnya akan kalah kalau mereka berperang dibandingkan dengan orang Arab yang segitu banyak gitu ya. 22 negara Arab, anggota Liga Arab, bayangin berapa orang gitu. Nah, jadi yang mereka cari bukan ingin menang, tetapi Israel ingin damai. Itu pesan saya, dan saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk mendorong perdamaian. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.